Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan lagi pembahasan dari kitab Al-Ikhlas karya Syekh Shalih Al-Munajjid rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan tentang kondisi salaf bersama ikhlas. Kita telah membahas yang pertama, yaitu mereka orang yang tidak bisa mengatakan pada dirinya sendiri telah ikhlas, tidak mengatakan bahwa dirinya telah ikhlas. Kemudian sekarang yang kedua, ikhfaul amal, menyembunyikan amal. Jadi para salaf, mereka adalah orang yang begitu bersemangat untuk menyembunyikan amalan. Yaqulul Al-Hasan Al-Basri mutahaddisan an ijtihadis salaf fi ikhfa'i a'malihim. Al-Hasan Al-Basri bercerita tentang kesungguhan salaf dalam menyembunyikan amal-amal mereka. Dan kalau Hasan Al-Basri yang bercerita tentang salaf, berarti salafnya Hasan Al-Basri adalah sahabat, karena beliau adalah seorang tabi'i. In kana rajulu laqad jama'al Qur'an, sungguh seseorang telah mengumpulkan Al-Qur'an, wa ma yash'uru bihi jaruh, dan tetangganya tidak tahu. Mengumpulkan Al-Qur'an artinya menghafal ya. Ada yang hafal Qur'an, tetangganya enggak tahu. Wa in kana ar-rajulu laqad faqaha al-fiqhal katsira wa ma yash'uru bihi an-nas. Demikian juga ada seorang yang telah memahami fikih yang banyak, tetapi manusia tidak sadar, tidak tahu. Wa in kana ar-rajulu la yusalli salata tawilah, sungguhnya ada seorang dulu benar-benar melakukan sholat yang panjang, fi baitihi, di rumahnya, wa indahu waradat az-zur ay dhaif ad-duyuf wa ma yash'uruna bihi. Jadi sholat panjang di rumah, kemudian datang pengunjung yaitu tamu, dan mereka tidak tahu. Walaqad adraktu aqwaman ma kana ala dhahril ardi min amalin yaqdiruna ala an ya'maluhu fi sirrin fayakunu ala niyatan abadan. Dan sungguh aku menjumpai kaum, tidaklah ada di muka bumi dari amalan yang mampu untuk mereka amalkan dengan cara rahasia, kemudian mereka lakukan terang-terangan sama sekali. Jadi semua amalan yang bisa dirahasiakan tidak mungkin akan mereka tampakkan. Itulah para sahabat. Ngafal Quran, tetangganya enggak tahu. Memahami fikih yang banyak, tetangganya enggak tahu, manusia enggak tahu. Salat malam yang panjang, tamunya enggak tahu. Jadi upaya mereka untuk merahasiakan amal luar biasa. Laqad kana al-muslimuna yajtahiduna fid du'a'i wa ma yasma'u lahum sautun, dan sungguh kaum muslimin bersungguh-sungguh di dalam doa, dan tidak mendengar suara, tidak terdengar suara mereka, in kana illa hamsan, kecuali hanya bisikan-bisikan, bainahum, di antara mereka, wa baina rabbihim, dengan Rabb mereka azza wa jalla.
Dzalika anna Allah Ta'ala yaqul, hal itu karena Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh permohonan dan disembunyikan, khufyatan, dengan cara yang tersembunyi. Al-A'raf ayat 55. Jadi dulu para salaf adalah orang yang begitu bersemangat untuk menyembunyikan amal mereka, amal yang bisa dirahasiakan, tidak mungkin akan ditampakkan. Dan banyak kisah tentang ini ya, masih banyak sekali. Seperti misalnya mereka sedang baca Quran, ada seorang di antara mereka ya, baca Quran, kemudian tiba-tiba datang orang, langsung disembunyikan Quran di dalam lengan bajunya. Jadi lengan baju besar gitu, sembunyikan mushaf. Enggak pengen ketahuan orang kalau sedang baca Quran. Jadi cepat-cepat disembunyikan. Kemudian juga ada yang kalau bangun pagi itu pura-pura segar gitu, pura-pura baru bangun dan dengan badan yang segar, padahal kecapean malamnya, tapi tidak menampakkan kecapean, tidak menampakkan sudah bangun malam. Yang ditampakkan seakan-akan baru bangun subuh itu ya, baru bersuara keras ketika subuh itu. Jadi ini semuanya upaya untuk menyembunyikan amal mereka. Bahkan ada seseorang yang menangis padahal satu bantal dengan istrinya, tapi istrinya tidak tahu. Ini yang kadang-kadang saya berpikir, istrinya nggak tahu, tapi kenapa kita bisa tahu? Dari mana? Gimana coba? Kalau istrinya aja nggak tahu, kok kita bisa tahu? Dari mana taunya? Ada yang tahu jawabannya? Istrinya nggak tahu, kok kita tahu? Gimana tuh? Dari dulu saya berpikir tentang itu. Diceritakan di kitab itu, maksudnya saking merahasiakan amalnya, nangis takut kepada Allah, istrinya pun nggak tahu. Satu bantal dengan istrinya nggak tahu. Jadi dupa yang nangis pun dirahasiakan, hanya antara dia dengan Allah. Cuma kenapa kita bisa tahu? Gimana itu? Ada yang tahu jawabannya? Wallahu a'lam ya. Saya dari dulu berusaha menjawab itu, mungkin perkiraan saya. Itu yang bercerita adalah orang yang mengalami itu sendiri, tapi dia tidak menyebutkan pelakunya gitu. Dulu ada orang yang dia nangis kepada Allah, tapi istrinya nggak tahu. Ya maksudnya dia sendiri gitu. Ya sudah, siapa lagi yang tahu? Ya memang cuma dia yang tahu. Dia cerita ada orang, ya maksudnya dia sendiri gitu. Dan itu yang biasa dilakukan salaf juga, bahkan mungkin sampai sekarang. Orang-orang yang berusaha ikhlas, ketika menceritakan diri sendiri, dia ceritakan seakan-akan orang lain, dan gak mengatakan orang lain, pokoknya ada seseorang gitu. Antum ngasih sesuatu ke orang misalnya, ini ada seseorang ngasih, ya maksudnya antum, seakan-akan titipan gitu. Nah itu diantara upaya bagaimana merahasiakan amal. Orang nggak ngerti, dikiranya titipan. Ini ada orang ngasih antum. Jangan bilang ini titipan dari orang. Nah, kalau bilang itu bohong. Padahal antum sendiri kan. Kalau bilang ini ada orang ngasih antum, kan itu nggak kepikir yang ngasih siapa kan. Dan nggak bilang titipan, ya memang antum yang ngasih. Tapi kalau itu titipan, katakan titipan. Karena nanti seakan-akan terkesan bukan titipan. Ini nggak boleh. Ini justru yang paling buruk ya. Amal itu kan ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan ikhlas tadi, dia beramal, dia sendiri yang beramal, yang bersedekah, tapi seakan-akan orang lain. Itu berupaya ikhlas. Kemudian kalau yang impas itu
Dia beramal, dia sendiri yang mengatakan ini saya kasih. Nah itu adil ya. Itu bisa ikhlas, cuma relatif yang pertama lebih ikhlas. Kemudian kemungkinan ketiga, dan ini yang buruk, amalan orang lain tapi diaku seakan amalan kita sendiri. Ini ada yang ngasih antum, seakan-akan ini orang sedang merahasiakan amal, padahal itu titipan. Nah, kalau titipan bilang titipan. Ini ada orang titip ke saya ngasih antum. Nah itu, jadi itu juga upaya untuk jangan sampai mengklaim amalan orang seakan-akan amalan kita. Dan itu tidak sedikit orang yang kadang seperti itu. Ya. Sebagai wakil, sebagai orang yang dititipi, tapi seakan-akan dia sendiri yang beramal. Atau tidak mengatakan sesuatu, tiba-tiba ngasih, padahal itu titipan. Nah kalau titipan itu jangan sampai mengesankan seakan-akan perbuatan kita gitu. Ini yang paling buruk ya. Amal orang tapi seakan-akan diklaim punya kita. Dan itu tidak sedikit seperti itu. Gak cuma masalah titipan sedekah ini. Kadang-kadang amalan sesuatu gitu, bangun sesuatu gitu, padahal orang lain yang bangun, seakan-akan dia yang andil. Atau masalah dakwah juga, tidak sedikit orang mengklaim amalan orang ya. Naudzubillah, ini paling buruk. Ini kebalikan dari ikhlas. Orang yang mamerin amalan sendiri itu aja buruk, apalagi mamerin amalan orang lain seakan diaku sebagai amalan kita. Ini yang paling buruk, dan itu terjadi. Dan itu terjadi pada orang-orang yang tidak paham hakikat ikhlas, tidak ngerti hubungan antara hamba dengan Allah. Dia hanya ingin memperbaiki hubungan antara dia dengan manusia, tapi tidak ingin memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Padahal nggak ada gunanya hubungan baik kita dengan manusia kalau ternyata di mata Allah, di sisi Allah kita tidak ada apa-apanya, nggak ada gunanya. Dan ini paling buruk ya, paling berbahaya. Orang yang mengesankan baik dan soleh di hadapan manusia tapi tidak ingin terlihat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini orang yang paling buruk. Kebanyakan manusia yang memiliki nifak di dalam hatinya begitu, inginnya dianggap baik oleh manusia tapi nggak berpikir dilihat Allah ta'ala. Nah ini juga masuk kategori jujur di dalam niat, jujur dalam keikhlasan. Ini penting sekali ya. Bahkan banyak orang yang memamerkan keikhlasan. Ini saya ikhlas, seakan-akan melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi tapi ingin kelihatan juga. Nah ini pamer keikhlasan namanya. Seakan-akan orang yang takut riya. Jadi kalau ngasih sambil sembunyi-sembunyi, ayo ke sini, jangan kelihatan orang. Padahal ingin dipuji oleh satu orang ini sama. Jadi yang namanya riya itu enggak harus dipuji banyak orang. Dipuji satu orang pun itu sudah riya. Jadi macam-macam ya bentuk riya terselubung itu banyak. Kemudian juga termasuk riya terselubung itu menggunjing orang. Itu fulan itu pelit sekali, orang kok kayak gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kamu tidak pelit yang ngomong itu. Jadi terkesan pada lawan bicara, oh berarti dia ini nggak pelit. Soalnya dia ngomongin orang lain pelit, berarti orang ini baik, nggak pelit gitu. Nah itu memuji diri sendiri tanpa disadari ya. Makanya orang ikhlas tuh nggak menghibah. Ghibah itu tanda tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Orang ikhlas itu hidupnya untuk Allah gitu. Makanya ikhlas itu betul-betul bisa menghalangi seseorang dari segala bentuk kemungkaran, kekejian, kemaksiatan. Itu jauh dari orang yang hidupnya untuk Allah. Itulah keajaiban ikhlas. Ikhlas itu luar biasa. Memang orang yang ingin memperbaiki hati, memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Makanya dulu para salaf bilang, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Itu anugerah dari Allah. Kalau ingin kita berhubungan baik dengan manusia, coba perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Jujur dalam niat, jujur dalam ikhlas, murni karena Allah betul. Jangan sampai ada riya terselubung. Ya, banyak sekali riya terselubung. Sampai Syekh Husain Al-Awayyishah itu
muridnya Syekh Albani, punya tulisan judulnya Ar-Riya. Itu banyak contoh disebutkan. Contoh termasuk riya adalah mengesankan seakan-akan punya kenalan orang-orang hebat. Jadi misalnya ada orang hebat datang dari suatu kota, ya, dulu kesan dalam zaman dulu ya. Sekarang misalnya ada daurah, ngundang ustadz dari jauh. Nah dia langsung temui, ngobrol sama ustadz itu. Oh, jadi orang lain bilang, oh kamu kenal ya, kamu dekat sama ustadz. Iya, saya udah dari dulu kenal. Ini mamerin seperti ini pun bagian dari riya. Ya. Riya itu nggak cuma amal soleh gitu. Mengesankan punya kawan-kawan orang soleh itu juga riya. Mengesankan punya hubungan khusus dengan seseorang tertentu yang dianggap hebat, itu riya. Oh itu kawan saya dulu, kawan kecil saya dulu. Oh masya Allah ya, luar biasa ya, kawan antum udah jadi ustadz besar ya. Kok antum masih kecil-kecil aja gitu. Jadi ketika diceritakan itu kawan saya dulu, itu apa maksudnya gitu? Kalau bukan ingin dianggap sesuatu oleh orang lain, itulah riya. Jadi banyak sekali riya. Makanya orang yang ingin menghindari riya itu betul-betul tidak ingin menceritakan sesuatu pun tentang dirinya. Nggak ingin orang lain ada kesan sesuatu terhadap diri sendiri, diri kita. Bahkan dia lebih beruntung ketika orang lain mengesankan buruk atas dirinya, walaupun dia nggak mengupayakan itu. Orang lain menganggap, ah ini orang biasa, ini orang remeh, ini orang rendahan. Itu malah potensi untuk ikhlas besar. Ya, sebagaimana tawakal. Orang itu tawakal bisa maksimal ketika apa? Enggak ada harapan kepada siapapun. Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh berzina, beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah nggak mau jawab. Udah nggak ada harapan dari Rasulullah. Datang kepada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun nggak jawab. Datang kepada ibunya, orang yang paling penyayang, ibunya pun nggak jawab. Ya sudah, langsung ke Allah gitu, ya Allah, nggak ada yang percaya lagi kepadaku. Turun ayat, turun bantuan, maksimal tawakalnya kepada Allah. Udah pasrah ke yang lain, udah nggak ada lagi gitu. Putus harapan dari makhluk. Itulah hakikat tawakal. Sempurnanya tawakal. Demikian juga ikhlas. Ketika tidak ada harapan apapun dari manusia, ketika nggak ada ingin kesan apapun dari manusia, itulah kesempurnaan ikhlas. Bahkan dikesankan buruk oleh manusia, alhamdulillah, memang saya nggak mencari apapun dari manusia. Itulah maksimalnya ikhlas. Makanya ya ada sebagian orang yang mengerti tentang hakikat keikhlasan. Itu kadang-kadang diuji oleh Allah dengan pencemaran nama baik, jatuh martabat. Mungkin memang dia melakukan, misalnya terjerembab ke dalam suatu aib gitu, akhirnya terjerumus ke dalam skandal misalnya, entah apalah gitu. Akhirnya masyarakat langsung menganggap, oh dasar Ustadz Anu, Ustadz cabul misalnya. Itu anjlok seanjlok-anjloknya di mata manusia. Saat itulah, kalau dia ingin ikhlas, itulah yang paling maksimal. Saat itulah dia tidak berharap lagi kepada manusia, dia hanya berharap pada Allah. Tapi coba lihat kalau ada orang yang ketika direndahkan orang, dituduh orang, dia berusaha membela diri, oh saya nggak begitu, saya ini klarifikasi dan sebagainya. Ini tidak ikhlas. Keikhlasan justru dia mensyukuri kondisi saat manusia tidak ada yang menghargai satupun. Itulah saatnya dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksimalnya ikhlas di situ. Ya. Dan saya mengerti ya, ada contoh gitu di antara seseorang yang diuji oleh Allah dengan jatuhnya martabat, tapi masya Allah tetap istiqomah dan tidak membela diri. Saya tahu orang itu, dan itu masya Allah saya anggap sebagai panutan bagi saya, masya Allah luar biasa. Saya nggak bisa memastikan itu ikhlas atau enggak, tapi saya salut dengan caranya gitu. Dan itu memang istilahnya apa ya, mengajari kami tentang keikhlasan gitu. Beliau sering ngajar kami tentang keikhlasan. Suatu ketika hancur martabat, masya Allah, sampai ke tingkat beliau pengajar gitu kan, diusir dari pesantren tempat dia mengajar dan sebagainya. Tapi tetap istiqomah, menjalani hidup santai saja.
di mata manusia udah nggak ada nilainya gitu, hancur sehancur-hancurnya, pokoknya kasusnya terlalu parah lah. Tapi masya Allah, kami belajar banyak dari saya pribadi, nggak tahu lah kawan-kawan yang lain. Yang jelas saya belajar banyak dengan sikap yang seperti itu, masya Allah. Begitulah kehidupan, begitulah mungkin cara Allah ingin menguji keikhlasan hamba. Bagaimana walaupun dijauhi semua orang, tapi tidak merasa dijauhi siapapun, karena memang harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran penting, sangat penting, luar biasa. Saya merasakan jadi saya sebagai murid yang belajar ilmu agama, kadang-kadang mengambil ilmu itu bukan dari teori-teori yang disampaikan, tapi dari praktek amal. Kita melihat bagaimana guru kita beramal gitu, menjalani hidup gitu. Enggak cuma beramal amal soleh yang kelihatan, seperti itu ujian, menghadapi ujian seperti apa, itu akan terlihat. Orang sabar seperti apa, orang gusar seperti apa, orang yang bisa memiliki kecerdasan emosi seperti apa, orang yang kemudian tidak bisa kontrol emosi seperti apa. Itu kita bisa menjadikan itu sebagai pelajaran semua. Itu adalah guru terbaik kita. Pengalaman itu guru terbaik, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Kita melihat, mengalami gitu loh, kita melihat langsung bagaimana praktek orang yang mengamalkan ilmunya. Ini sangat penting. Seperti itu kadang jauh lebih bernilai daripada ratusan ribuan teori yang tanpa kita lihat prakteknya. Makanya itulah pentingnya membersamai orang-orang soleh, itu diantaranya seperti itu. Imam Ahmad dulu muridnya 5 ribuan, yang mencatat hadis cuma sekitar 500-an. Yang lain cuma ingin belajar adab, melihat ulama itu dapat ilmu gitu loh. Duduk di majelisnya ulama itu dapat ilmu, walaupun nggak menghafal lafaz-lafaz hadis. Mereka nggak menjaga lafaz-lafaznya, tapi langsung menjaga ilmunya. Itulah yang terjadi ketika orang itu membersamai orang-orang yang soleh, yang mengerti tentang hakikat amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang C, yang ketiga, ikhfaul a'mal anil ahli wa zaujat, menyembunyikan amal dari keluarga dan istri-istri. Taqul imra'atu Hasan ibni Abi Sinan an zaujiha. Jadi istrinya Hasan ibni Abi Sinan berkata tentang suaminya, kana yaji'u fayadkhulu ma'i. Beliau datang dan masuk bersamaku fi firashi, di ranjangku. Jadi kalau ada istilah ranjangku berarti suaminya ini punya ranjang yang lain gitu, punya istri yang lain kemungkinan. Tsumma yukhadi'uni, kemudian dia menipuku, kama tukhadi'ul mar'ah sabiyaha, sebagaimana seorang wanita kadang menipu anaknya. Faida alima anni nimtu, kalau dia sudah tahu aku sudah tidur, jadi nipu seakan-akan pura-pura tidur gitu. Sebagaimana wanita kadang tidur cuma pura-pura biar anaknya tidur gitu. Nah, anaknya udah tidur, dia bangun nemui suaminya gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu, emak-emak itu tidur cuma pura-pura. Kalau anaknya udah tidur semua baru aman gitu. Nah ini suaminya yang pura-pura tidur bersama istrinya. Kalau dia sudah tahu bahwasanya aku sudah tidur, salla nafsahu fa kharaja, dia pun mengeluarkan diri dari selimutnya dan keluar. Dikiranya istri udah tidur, tapi istrinya sekarang yang menipu suaminya ternyata ya. Jadi tadi suaminya ingin mengecoh istrinya pura-pura tidur, ternyata sekarang istrinya yang mengecoh suaminya seakan-akan sudah tidur, padahal belum. Makanya ini tahu, bisa cerita. Tsumma yaqumu fayusalli, maka dia pun bangun dan sholat. Qalat, kemudian dia berkata, faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, ya Aba Abdillah, kam tu'adzibu nafsak, wahai Abu Abdillah, berapa banyak kamu menyiksa dirimu sendiri. Irfik binafsik, bersikap lembutlah terhadap dirimu. Faqala, maka dia mengatakan, uskuti waihak, diem, celaka kamu. Dia kaget gitu kan, dikiranya istrinya nggak tahu gitu, marah dia. Diem kamu, celaka kamu. Fayushiku an
arkuda raqdatan la aqumu minha zamanan. Hampir-hampir aku akan tidur dengan tidur yang tidak akan bangun sekian lama. Dia kecewa banget gitu ketahuan istrinya sudah sholat malam gitu. Masya Allah. Ada yang begitu. Terus bagaimana dengan hadis kalau bangun malam maka bangunkan istri? Itu ada unsur riak ke istri nggak? Bisa juga. Tapi ya itulah amal soleh ya. Kadang-kadang memang nggak masalah kita bangunin istri, tapi jaga keikhlasan. Tetap aja kita nggak ingin dipuji istri, gitu. Itu penting. Dan Nabi mengatakan Allah merahmati seseorang yang bangun malam kemudian membangun istrinya ya untuk sholat malam. Maka ikhlas tetap dijaga di situ, bukan kemudian berharap pujian dari istri. Oh hebat suamiku memang, masya Allah. Dan dulu para salaf banyak ya yang membangunkan istri setelah dia sendiri sholat panjang. Udah sholat panjang, baru ketika sudah hampir witir bangunin istrinya. Ayo bangun. Istrinya dia ajak witir, dia pura-pura dia baru mulai sholat, padahal udah sholat dari tadi. Ini juga upaya mereka dalam menyembunyikan amalan. Dan memang seperti itu ya umumnya para salaf itu membangunkan istri itu justru memang untuk witir, karena wanita itu tidak sekuat laki-laki. Ya, laki-laki itu kuat, diberi fisik yang kuat. Jadi cukup kalau antum punya istri yang bisa witir tiap malam 3 rakaat saja, itu insya Allah udah istri solehah luar biasa. Tapi kalau bisa lebih dari itu, alhamdulillah gitu. Cukup antum bangunkan untuk witir, jangan dibebani untuk sholat malam panjang ya, 11 rakaat misalnya dan sebagainya. Ya silakan kalau memang mampu, artinya tidak harus ya wanita untuk memperpanjang sholat sebagaimana laki-laki. Kalau laki-laki silahkan ya. Dalam sejarah ya yang banyak sholat panjang itu adalah para lelaki. Para wanita ada dikisahkan tapi sedikit ya. Ada kitab namanya Ruhbanul Lail, para rohib di malam hari. Itu kisah-kisah orang-orang yang sholat malamnya panjang-panjang. Ya rata-rata laki-laki. Wa kada shoma Dawud ibni Abi Hindun arba'ina sanah la ya'lamu bihi ahlu. Nih contoh lain bagaimana merahasiakan ibadah ya. Dawud ibni Abi Hindun sholat 40 tahun sholat sunnah ya entah kok sholat puasa 40 tahun tapi istrinya nggak tahu. Bagaimana itu terjadi? Yahmilu mahu godaahu. Jadi sarapannya dibawa sama dia pergi ke pasar, dibekali sama istrinya, makannya mau di pasar katanya. Ternyata di jalan disedekahkan ke orang. Fayatasaddaq bihi fi thariq, dia sedekahkan di jalan. Wa yarji'u asyiyan, dan dia pulang di waktu sore, fayuftiru ma'ahum, kemudian berbuka bersama mereka. Jadi masya Allah, orang dulu makan 2 kali aja, makan pagi sama makan sore dah. Kebiasaan orang dulu ya. Ini pun banyak sebagian tempat kebiasaannya seperti itu. Di sebagian tempat yang lain makan sehari 3 kali. Sebagian tempat yang lain makan sehari 5 kali ya, seperti waktu sholat. Ya ini kebiasaan orang beda-beda. Jadi ini kalau orang dulu makan 2 kali, siang malam atau pagi petang dah. Jadi makan pagi disedekahkan, baru makan malam. Jadi sehari makan cuma sekali ya, sehari semalam cuma makan berbuka itu. Ya mungkin malam sahurnya pakai air putih saja sudah. Ini sampai 40 tahun istrinya nggak tahu. Kemudian berikutnya at-takhaffi athna al-jihad, menyembunyikan diri di tengah-tengah jihad. Gimana nih jihad kok bisa merahasiakan diri? Inal jihad minal mawatin alati yutasawwaru fiha arya. Sungguhnya jihad termasuk tempat-tempat yang sangat memungkinkan, sangat potensial untuk riya, yang tergambar padanya riya.
wa adamul ikhlas, dan tidak ikhlas. Falaysa kullu man hamala silahahu wa qatala ma'al muslimina yakunu mukhlishan. Tidaklah setiap orang yang membawa pedangnya dan berperang bersama kaum muslimin itu adalah orang yang ikhlas. Tidak semua. Bahkan bisa jadi sangat sedikit yang ikhlas. Orang yang masuk neraka pertama kali diantaranya orang yang mati di medan perang tapi tidak ikhlas. Nah, ini sebagai pembanding juga masalah dakwah. Kalau jihad seperti itu, dakwah juga demikian. Ya namanya dakwah, ceramah, menjadi ustadz, menjadi dai, menjadi khotib, itu pasti tampil. Bagaimana menjaga keikhlasan di situ? Itu sulit sekali, luar biasa. Sangat amat sulit sekali. Betul. Jadi ngajarin tentang ikhlas begini belum tentu ikhlas. Ini luar biasa ujian terberat sebenarnya. Amal-amal yang harus ditampilkan di muka umum, apalagi nanti bisa mengundang popularitas, ya, potensi untuk kemudian viral dan sebagainya. Ini luar biasa. Ujian keikhlasannya paling berat di situ. Makanya bisa jadi orang yang menjadi dai besar, ustadz besar karena banyak mad'unya, ya, banyak muridnya, itu bisa jadi orang yang binasa. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, suatu ketika ada orang memuji beliau, Masya Allah luar biasa, murid antum banyak sekali. Dia tidak alhamdulillah, dia tidak senyum-senyum gitu. Macam orang dipuji rata-rata senyum-senyum gitu. Malah di orang awam, orang jahil itu dipuji terima kasih gitu. Dipuji kok terima kasih. Ini bukan apa-apa itu. Pujian itu justru mencelakakan. Hati-hati ya. Kalau dipuji jangan bilang terima kasih. Kalau dipuji bilang terima kasih itu berarti memang menganggap pujian itu sesuatu yang sangat diharapkan. Pujian ini sangat berharga, seakan-akan nikmat besar dipuji itu. Tidak. Bagi orang yang mencari ridha Allah, pujian ini musibah. Pujian ini mencelakakan. Nabi menyebut pujian itu apa? Faqad dabahtahu bi ghairi sikin. Kamu sudah menyembelih dia tanpa pisau. Itu orang melemparkan pujian ke kawannya. Nabi bilang kamu menyembelih dia tanpa pisau. Luar biasa. Coba pahami baik-baik ini hakikat kehidupan. Banyak orang salah paham. Kalau dipuji, Masya Allah hari ini cantik sekali, terima kasih. Terima kasih apa ya? Itu nggak perlu diterima kasihin. Bahkan Nabi mengatakan kalau ada orang memujimu, lemparkan debu di mukanya. Jadi pujian itu bahaya gitu loh. Agar kita tahu bahwasanya pujian itu mencelakakan. Orang ikhlas itu lebih suka dicela daripada dipuji. Begitu. Ya kita nggak cari-cari celaan, maksudnya secara natural gitu. Celaan itu lebih menguntungkan daripada pujian secara alaminya. Karena pujian itu pasti membuat orang terlena sehingga lupa dengan tujuan amal. Akhirnya amalnya karena pujian itu lebih semangat dengan adanya pujian, lebih semangat ketika ada bombongan. Dan itu mayoritas manusia masih seperti itu, walaupun udah belajar ikhlas. Padahal ikhlas yang hakiki, ikhlas yang jujur, tidak bertambah semangat dengan adanya pujian dan tidak berkurang dengan adanya celaan. Kapan kita beramal makin semangat ketika ada pujian, ada dukungan, ada kawan, semangat. Ketika nggak ada kawan, ketika dicela, ketika direndahkan, luntur semangat. Ketahuilah kita belum ikhlas. Itu belum ikhlas. Jadi memang orang yang ikhlas itu betul-betul beramal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut dengan celaan dan sebagainya. Jadi menguntungkan bahkan ya celaan. Makanya kalau ada pujian, Nabi menganjurkan apa? Untuk berdoa. Abu Bakar As-Siddiq itu mengajari kita doa yang bagus sekali ketika dipuji ya. Tadi Imam Ahmad, saya belum selesai cerita Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dibilang Masya Allah muridmu banyak. Beliau bukan bersyukur, bukan terima kasih, bukan apa-apa. Dia bilang aku khawatir ini adalah istidraj. Aku khawatir ini adalah istidraj. Jadi merasakan semua episode kehidupan itu adalah ujian. Pujian itu bukan nikmat tapi ujian. Aku khawatir ini istidraj. Istidrajnya apa? Jangan-jangan dengan begini aku bangga, aku membanggakan murid,
aku merasa sebagai orang yang hebat, itu sudah keluar dari keikhlasan. Perasaan senang dengan pujian, sanjungan dan sebagainya, itu bisa mengeluarkan seorang dari keikhlasan, dan itu sangat berbahaya. Ini istidraj. Aku khawatir ini istidraj. Nah, itulah perasaan orang yang benar. Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji, beliau berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku dengan kata-kata mereka. Ya. Waghfirli mimma, saya lupa kata-katanya, intinya kurang lebih, dan ampunilah aku dari apa yang mereka tidak tahu. Ampunilah aku dari apa yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yadunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada yang mereka sangka. Begitu kalau dipuji orang. Mohon ampun kepada Allah. Ya, karena orang itu nggak tahu hakikat kita. Kita melakukan amal yang tampak oleh mereka kebaikan, padahal hati kita Allah yang tahu. Bisa jadi kita beramal keburukan. Makanya kita mohon ampun, ya Allah, ampunilah aku apa yang mereka nggak tahu. Mungkin aku beramal riya, mereka puji lagi. Mohon ampun sama Allah. Dan jadikan aku lebih baik daripada yang mereka sangka. Karena memang kebaikanku hanya kamu yang tahu, hanya untukmu ya Allah. Nggak perlu mereka tahu. Makanya nggak perlu kita pamer keikhlasan, nggak perlu kita ungkapkan kepada orang lain bahwasanya kita itu ikhlas, karena ikhlas itu untuk Allah. Ikhlas itu untuk Allah. Waqad sabaqa syai'un minal ahadits, telah berlalu sebagian dari hadis-hadis allati tuakkidu ala ahamiyatin niyah, yang menguatkan tentang pentingnya niat, wal ikhlas fil jihad, dan ikhlas di dalam jihad. Wa min suwaril ikhlas fil jihad 'inda salafina salih, di antara bentuk keikhlasan di dalam jihad di kalangan salaf kita yang soleh, annahum kanu yatakhaffawna, mereka dulu bersembunyi fil jihad, di dalam jihad, hatta la yu'rafun, sampai mereka tidak dikenal. Maksudnya mungkin pakai topeng atau gimana gitu, Allah alam, sampai nggak dikenal gitu kan. Nggak dikenal tuh gimana? Ya mungkin pakai topeng gitu. Wa ilaika hataini al-qissataini, dan bagimu dua kisah berikut ini. Yang pertama, kisah yang pertama, yaqulu Abduh ibni Sulaiman, rahimahullahu ta'ala, kunna fi sariyatin, kami berada di satu pasukan, ma Abdillah ibn Mubarak, bersama ibn Mubarak, fi biladir Rum, di negeri Rum. Fa sadafna al-adu, kami pun berpapasan dengan musuh, kami berhadapan dengan musuh. Falammal taqal saffani, ketika dua pasukan bertempur, dua saf bertemu, kharaja rajulun minal adu, keluar seseorang dari musuh, fada'a lil baros, dan dia memanggil untuk masih bertemu gitu, belum bertempur apa ya. Jadi ketika dua pasukan berhadapan, sudah berbaris, maka keluar seseorang dari kalangan dari musuh untuk bertanding. Ini bertanding satu-satu biasanya. Sebelum perang semuanya itu biasanya tanding-tanding para jagoannya dulu. Untuk menguji mental, perang mental dulu. Jadi keluar seorang dari musuh, fa kharaja rajulun muslim, kemudian juga keluar seorang dari kalangan muslimin. Fataradahu wa ta'anahu wa qatalahu, akhirnya dia usir dia tusuk dia, dan dia bunuh. Tsumma kharaja akhar, kemudian keluar lagi yang lain. Fa kharaja yatahadda, dia keluar dan menantang. Fadhaba ilaihi faqatalahu, maka dia pun datang kepadanya dan membunuhnya. Tsumma ja'a tsalis, kemudian datang lagi yang ketiga. Fataradahu fata'anahu faqatalahu, dia serang, dia tusuk dan dia bunuh. Fazdahaman nasu alaihi, akhirnya manusia pun berkumpul kepadanya. Maksudnya hebat ini, bisa mengalahkan 3 orang kafir sekaligus.
Liya'rifu, agar mereka tahu siapa dia. Berarti nggak ketahuan siapa dia. Makanya ini pakai topeng atau gimana? Fa idza huwa yathlam wajhahu. Ya, ternyata dia memakai topeng, menutup wajahnya. Qala Abadah, maka Abadah berkata, bukan Abdu ya, tadi salah baca, Abadah. Maka Abadah berkata, kuntu fiman zahama, aku termasuk orang yang ikut berdesak-desakan ingin tahu siapa laki-laki itu. Liya'rifa fa akhadtu, untuk mengetahui, liyu'rafa fa akhadtu, maka aku mulai bitarfi kammihi, maka aku mengambil ujung dari lengannya, fa madattuhu, maka aku bentangkan, fa idza huwa Abdullah bin Mubarak, ternyata dia adalah Abdullah bin Mubarak. Faqala la iman li hadzal ladzi kashafa wajhahu, maka dia pun berkata, mencela orang yang menyingkap wajahnya. Wa anta ya Aba Amr mimman yushanni'u alaina, atas siapa kamu memberukan kami? Jadi marah lah intinya, tersingkap siapa dia gitu. Ternyata Abdullah bin Mubarak, dan ini juga luar biasa ya, menunjukkan kehebatan Ibnu Mubarak ya. Beliau tidak sekedar ulama, beliau tidak sekedar saudagar kaya, ternyata beliau seorang jagoan yang luar biasa. Tapi beliau ingin merahasiakan itu, tapi orang menyingkapnya gitu, dibuka topengnya. Kemudian kisah yang kedua, Qisatu sahibin nafak, kisah pemilik nafak. Nafak ini bisa bermakna terusan. Nanti kita lihat. Hasara jaisul muslimin yauman hisnan min husnil a'da. Satu ketika tentara kaum muslimin mengepung benteng musuh. Wastadda alaihim ramyul a'da, dan sangat banyak atas mereka lemparan dari musuh, lemparan panah ya zaman itu. Faqama ahadul muslimin, maka ada seorang dari kaum muslimin yang berdiri, min tilqa'i nafsihi, dari arah dirinya sendiri, wa hafara nafaqon, dan dia menembus lubang ya. Nafaq ini lubang, terusan, membikin terusan di benteng itu mungkin. Kemudian wastata'a an yasila ila dakhilil hisn, dan dia pun mampu untuk masuk ke dalam benteng, jadi melubangi benteng. Wa qatala hurrasahu, dan dia berhasil memerangi pengawalnya, penjaga gerbangnya atau para pengawal bentengnya, hatta fatahal bab, sampai akhirnya hurras ini penjaga gerbangnya, jadi dari dalam dia bisa membuka pintu, fatal bab. Fadakhalal muslimun al-hisn, sehingga kaum muslimin pun bisa masuk ke dalam benteng. Wantasaru, dan mereka pun menang. Walam yu'raf hadar rajul, dan tidak diketahui siapa laki-laki tadi. Man huwa, siapa dia. Wa arada maslamah faqidu jaisil muslimin, qaidul jaisil muslimin, maka akhirnya Maslamah yang saat itu menjadi panglima tentara kaum muslimin, an ya'rifa ar-rajulu ay ar-rajula limukafaatihi, dia ingin kenal siapa laki-laki itu, ingin tahu untuk membalas kebaikannya gitu, karena dia panglimanya. Walamma lam yajidhu sa'alahu billahi an ya'tiyahu, maka ketika dia tidak mendapati orang itu, dia pun meminta kepada Allah agar mendatangkannya, meminta dengan atas nama Allah gitu, agar orang itu mendatangkannya, agar orang itu datang, ya. Jadi dia bersumpah, demi Allah datanglah orang yang saya maksud. Itu kalau udah orang minta dengan demi Allah, dengan bersumpah, itu harus dipenuhi ya. Permintaan yang diawali dengan sumpah itu harus dipenuhi. Maka dia minta sampai dengan sumpah ya, demi Allah dia harus datang kepadaku. Fa'atahu Tariq bilailin, maka datanglah kepadanya orang yang mengetuk pintu di malam hari. Wasa'alahu syarton, dan dia minta kepadanya satu syarat. Wahwa, yaitu annahu idza akhbarahu man huwa
yaitu jika dia menghabarkan kepadanya siapa orang yang dimaksud tadi siang itu, fala yabhath anhu ba'da dzalika abadan, maka setelah itu jangan dicari lagi orang itu selama-lamanya. Fa'ahadahu, maka Maslamah pun berjanji untuk melakukan itu. Fa-akhbarahu manhu, maka dia pun mengkhabarkan kepadanya siapa dia. Fakana Maslamah yaqul, maka Maslamah pun mengatakan, Allahumma syurni ma'a sahibin nafaq, ya Allah kumpulkan aku bersama pemilik nafak tadi, tembusan, terusan. Jadi nggak mau diketahui siapapun, dia telah melakukan sesuatu yang berjasa bagi kaum muslimin. Begitu krusialnya ya menjaga amal sampai seperti itu. Nggak mau diketahui siapapun telah melakukan jasa besar ya, proyek besar ya, yang semestinya itu kalau orang sekarang itu kesempatan emas untuk viral ya kan, luar biasa. Hari ini orang mencari viral, hari ini orang cari terkenal sampai dengan maksiat. Karena sekarang mau terkenal pakai kesolehan udah susah banget, pakai maksiat sekalian. Macam-macam cara orang untuk bisa terkenal hari ini. Kalau orang dulu hidup itu ingin tidak dikenal, hidup itu ingin menjadi orang yang betul-betul hanya untuk Allah hidup itu, bukan untuk manusia. Kalau bisa seperti itu lakukan ya. Kalau kita bisa hidup tanpa harus dikenal manusia, maka lakukan. Tapi kalau terkenal pun karena memang udah resiko ya tidak masalah. Jangan kemudian meninggalkan popularitas, kemudian meninggalkan amal soleh ya. Kalau dipikir sekarang orang paling terkenal Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad nyari popularitas? Kan tidak ya. Nabi Muhammad hidupnya paling ikhlas, tapi paling terkenal. Jadi nggak mesti orang yang terkenal itu nggak ikhlas gitu. Yang penting niatnya, apakah dia cari popularitas, cari pujian, atau beramal untuk Allah semata. Beramal untuk Allah semata bisa jadi terkenal, tidak masalah. Yang penting dia tidak niat untuk terkenal. Kemudian berikutnya, al-arabi wal ghanaim, orang Badui bersama kambing-kambing. Dari Syaddad Ibnil Had, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Badui, Nabi mendapatkan ghanimah sabiyan ya, berupa tawanan, faqasama, maka Nabi membagi, waqasama lahu, dan Nabi memberi bagian untuk orang Badui itu. Fa'ata ashabahu ma qasama lahu, maka sahabat-sahabat Nabi memberikan apa yang menjadi bagian bagi si Badui itu. Wa kana yar'a dhahrahum, dan nggak paham saya ini maksudnya. Wa kana yar'a dhahrahum, dia menjaga punggung-punggung mereka. Apa maksudnya? Falamma jaa da'auhu ilaihi, ketika dia datang mereka pun memanggilnya kepadanya. Faqala, dia berkata, mahada, apa ini? Qalu, mereka mengatakan, kismun qasamahu laka an-nabi, ini bagian yang Nabi bagikan untukmu sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadahu faja'a bihi ila nabi, maka dia ambil dan dia bawa barang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma hada, apa ini? Qala qasamtuhu, aku yang membaginya, laka, untukmu. Qala ma ala hada ittaba'tuka, bukan untuk ini aku mengikutimu. Walakinni, akan tetapi aku, ittaba'tuka ala an urma, tapi aku mengikutimu atas dasar agar aku dipanah ilaha huna, sampai di sini. Jadi dia mengisyaratkan kepada lehernya, aku ingin terpanah di sini gitu. Aku perang itu bukan ingin ghanimah, tapi aku ingin dipanah, mati gitu. Dia mengisyaratkan kepada lehernya. Halak ini kerongkongannya. Bisahmin ya,
terlempar di sini dengan panah, fa'amutu sehingga aku mati, fa'adkhul jannah kemudian aku masuk surga. Udah itu yang aku cari. Faqala, maka Nabi pun mengatakan, intasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur dengan Allah, Allah akan jujur kepadamu. Allah akan membenarkan perkataanmu. Coba lihat kejujuran ikhlasnya orang ini. Falabithu qalilan, maka berselang beberapa waktu, tsumma nahadu, kemudian orang-orang pun bangkit fi qitalil adu, untuk memerangi musuh. Fa utiya bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu ala asab qad asabahu sahum haitsu asyara. Maka dibawalah orang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata apa? Dia telah tertimpa panah seperti yang dia isyaratkan. Betul tertusuk panah di situ. Nah, itu betul kata Nabi, siapa yang jujur kepada Allah, Allah akan membenarkannya. Ini kejujuran niat ya. Memang dia jihad untuk itu, ya sudah, Allah penuhi janjinya. Allah penuhi keinginannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahwahu, apakah ini orang itu gitu. Nabi lupa juga, bersahabat banyak kan, ini orang Badui baru datang. Apakah ini orang yang kemarin itu? Qalu na'am, iya. Qala sadaqallah fasadaqahu. Dia jujur kepada Allah, maka Allah pun membenarkannya. Allah jujur kepadanya. Ini kejujuran niat namanya ya, kejujuran niat. Tsumma kafanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jubbatihi. Nabi mengkafaninya di dalam jubah beliau. Diambil jubah beliau sebagai kain kafan baginya, Masya Allah. Pemuliaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qadamahu fasalla alaihi. Kemudian Nabi maju dan menyolatinya. Fakana fi ma dhahara min salatihi, dan diantara yang nampak dari solat beliau, maksudnya doanya, diantara doa beliau, karena solat bisa bermakna doa. Allahumma hada abduk, ya Allah ini hambamu, kharaja muhajiran fi sabilik, dia keluar berhijrah di jalanmu, faqutila syahidan, dia terbunuh syahid, ana syahidun ala dalik, aku menjadi saksi atas hal itu. Luar biasa ya. Ini orang yang dengar doa begini pasti iri ya, pengen dapat doa Nabi begitu. Nah, inilah kejujuran dalam niat. Bagaimana orang yang memang niatnya ingin terpanah, ya terpanah, betul. Makanya siapa yang niatnya ingin menjadi orang yang alim akan jadi orang alim. Kejujuran niat Allah akan penuhi. Kalau antum jujur ingin menghafal Quran, antum akan hafal Quran. Kalau antum jujur ingin menjadi orang dermawan, Allah akan menepati kejujuran antum. Ya, ini lafaz Nabi umum, sadaqallah fasadaqahu. Dia jujur pada Allah, maka Allah pun jujur terhadapnya. Intasdukillah yasdukhu. Sebelumnya Nabi bilang, kalau orang itu jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepadanya. Jadi memang kejujuran ini penting sekali. Ini kejujuran niat namanya ya, kejujuran tekad penting sekali. Jadi ulama membagi kejujuran itu banyak ya. Yang pertama kejujuran dalam ucapan, dan ini yang paling populer. Sering orang bilang, kamu bohong, kamu jujur. Nah, itu dalam ucapan. Kemudian yang kedua, jujur dalam niat. Jadi ketika menginginkan sesuatu, dia jujur. Jujurnya bersama siapa? Bersama Allah, enggak diucapkan. Kalau tadi dalam ucapan itu jujur bersama orang lain. Kalian jujur dalam niat. Kemudian yang ketiga, jujur dalam tekad. Ini lebih tinggi lagi. Ya, tekad bagian dari niat, tapi tekad untuk bisa merealisasikan sesuatu, dia jujur di situ bersama Allah, maka Allah akan jujur terhadapnya. Jadi kunci sukses itu bagian dari kunci sukses, orang jujur bersama Allah. Kemudian yang keempat, jujur dalam amal. Bagaimana jujur dalam amal? Jujur dalam amal itu adalah orang yang sama antara dohir dengan batinnya. Kalau dohirnya sholat, maka batinnya juga sholat. Ya, dohirnya sholat, batinnya sholat. Kalau dohirnya sedekah, batinnya juga sedekah, gitu. Jadi intinya sama antara dohir dengan batin. Kalau orang munafik itu dohirnya lebih bagus daripada batinnya. Seperti orang yang berbuat sesuatu ingin dipuji, itu dohirnya lebih bagus daripada batinnya. Batinnya jelek, riya. Makanya orang yang ikhlas itu jujur
dalam amalnya. Nah, orang mukmin yang sempurna imannya, batinnya bisa lebih bagus daripada dohirnya. Dohirnya cuma memberi sesuatu, tapi batinnya dia menginginkan hidayah pada orang itu. Batinnya dia mendoakannya, batinnya macam-macam ya, keinginan batinnya. Padahal dohirnya ya cuma ngasih sesuatu gitu. Nah, itu orang yang imannya sempurna. Kemudian yang kelima, tadi yang ketiga saya ketemu contoh lupa lagi. Yang kejujuran tekad ini ada contohnya lupa. Kemudian yang kelima adalah jujur dalam makom ubudiyah, dalam seluruh tingkatan ibadah. Jujur dalam seluruh tingkatan ibadah. Bagaimana itu? Yaitu jujur dalam cinta, jujur dalam takut, jujur dalam harapan, jujur dalam tawakal, jujur dalam inabah, jujur dalam semua tahapan-tahapan ibadah, jujur hanya untuk Allah. Ini maksudnya kejujuran ikhlasnya, khusyuknya untuk Allah, khosyahnya untuk Allah, tawakalnya untuk Allah, kejujuran gitu. Kalau tawakal ya betul-betul tawakal. Itulah kejujuran dalam seluruh makom ibadah ya, seluruh tahapan-tahapan ibadah. Dan ini kejujuran yang paling tinggi ya, nomor 5 ini. Rata-rata orang baru berpikir nomor 1 aja masih sering gagal ya. Jujur dalam bicara itu paling rendah, paling bawah. Ya latihannya di situ. Latihan jujur dalam berbicara dulu. Kalau itu aja masih gagal, apalagi jujur dalam niat. Karena niat orang nggak ada yang tahu, itu hubungan dia dengan Allah gitu. Jujur dalam tekad. Saya lupa contohnya nih, jujur dalam tekad ini. Nah, jujur dalam amal itu berarti memang luar dalam itu sama, itu minimal. Kalau mukmin yang kuat sempurna imannya, itu batinnya lebih bagus daripada dohirnya. Ya, kalau orang dohirnya bisa tersenyum, memang dari hatinya tersenyum gitu. Kadang kan orang bisa basa-basi gitu, dohirnya seperti menawarkan sesuatu, padahal batinnya nggak ingin ngasih. Itu namanya apa? Basa-basi. Dan itu berarti dohirnya lebih bagus daripada batinnya. Itu karakter munafik. Makanya kalau orang jujur itu tidak ada basa-basi. Basa-basi bagian dari ketidakjujuran. Kalau memang nawari ya nawari gitu, nggak basa-basi maksudnya. Ini buat antum gitu. Itu ngasih betul kan? Kalau mari makan, mari gimana? Mana yang mau saya makan gitu kan? Ya ditanya. Kan itu cuma basa-basi. Enggak, saya cuma basa-basi kok. Berarti enggak jujur nawari makan kok. Katanya mari. Ternyata makan sendiri. Ya itu ketidakjujuran sebenarnya gitu kan. Kalau jujur ya nawari kan. Betul-betul dikasihkan. Makanya kalau enggak mau ngasih ya enggak usah nawari. Jujur itu namanya. Ya, itu kejujuran hal. Itu namanya jujur dalam amal ya. Dohir dengan batinnya sama, ucapan dengan hatinya sama. Nah, itu jujur dalam ucapan masih itu kalau basa-basi. Jadi penting sekali ya, ilmu tentang kejujuran ini juga bagian dari hal yang perlu kita pelajari, kita perdalam. Kalau kita nggak tahu jujur dalam berbicara, ya jujur dalam niat masih jauh, jujur dalam tekad lebih jauh lagi, jujur dalam amal, apalagi jujur yang nomor 5. Ini jujurnya siddiqin. Makanya orang yang sangat jujur disebut apa? Siddiq. Siddiq itu siapa? Orang yang sempurna imannya, sehingga dia jujur bersama Allah gitu. Dia mencintai Allah, jujur dalam cintanya. Dia berharap pada Allah, jujur dalam harapannya. Dia takut kepada Allah, jujur dalam takutnya. Jadi betul-betul hidupnya milik Allah, bersama Allah, untuk Allah. Itulah puncak iman sebenarnya. Makanya orang yang imannya paling tinggi disebut siddiqin atau siddiqun, makom di bawah kenabian ya. Kalau kita dalam bicara saja masih belum bisa jujur, ya masih jauh dari predikat siddiq. Makanya Nabi mengatakan alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk jujur.
wa yataharras sidqa, dan untuk senantiasa jujur. La yazalu abdun, senantiasa hamba itu berlaku jujur dan berupaya untuk jujur hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang sempurna kejujurannya, sempurna imannya. Ya, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.